hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, suci dan kuduskanlah pikiran serta hati kami, dan sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan Membaca Mazmur yang akan dibacakan oleh adik-adik layar. adik Yeyen dari sektor Efrata. Mazmur 71 ayat 15. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk adik Yeyen dari sektor Efrata yang sudah membacakan Mazmur untuk kita semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ruth, ya. Oleh sebab itu adik-adik harus siap dengan Alkitabnya, ya. Nanti adik-adik buka Alkitab dan adik-adik akan mendengarkan berita keselamatan yang dibawakan oleh Kak Ruth. Tapi sebelum itu kita mau puji Tuhan dulu, Kak. Dari Kidung Ceria 250, Ku Perlukan Juru Selamat. Terima kasih kakak-kakak cantik yang tadi sudah membuka ibadah kita. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan ya. Tolong disiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sudah? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan bimbing hamba-Mu agar yang disampaikan sesuai kehendak-Mu. Tuntun kami anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri dan buka Alkitab
di Perjanjian Baru, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Demikian bunyinya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Ayat 17. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." 18. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan apapun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimanakah pikiranmu? Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah bangsa-bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka mendengarnya." Ayat 29. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka.
Demikianlah firman Tuhan hari ini, adik-adik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Nah, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas yang juga penulis Injil Lukas. Adik-adik masih ingat tentang Rasul Paulus kan? Dia orang cerdas, dulunya seorang ahli dalam kitab Taurat dan pembenci pengikut Tuhan Yesus. Hingga dia disadarkan oleh Tuhan Yesus melalui cahaya. Setelah itu menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Sebagai Rasul Tuhan Yesus, banyak sekali tantangan yang diterima Rasul Paulus. Dihina, dikucilkan, dikejar-kejar, dibenci, difitnah, hingga dipenjara. Semua itu terjadi karena difitnah oleh bangsanya sendiri, yaitu Yahudi. Karena itu Rasul Paulus datang ke Roma, membela diri istilahnya atau naik banding, agar dilihat kembali tuduhannya. Karena Rasul Paulus tidak menipu, tidak membunuh, tidak berbuat kesalahan apapun, tapi kok dipenjara. Nah, saat Paulus di kota Roma ini, ia mengundang orang Yahudi yang tinggal di Roma, dan Rasul Paulus pun mengingatkan bangsa Yahudi ini agar menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena orang Yahudi ini benci dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Padahal Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita agar kita tidak menjadi pengikut iblis. Rasul Paulus mengabarkan Injil dengan sangat berani, walaupun banyak tantangan yang diterima, tetapi bersyukur. Karena ada juga yang bertobat, adik-adik. Adik-adik, sebelum peristiwa COVID ini, dulu kakak-kakak layan untuk menyiapkan impah, banyak pengorbanannya loh. Yang kakak-kakak masih sekolah atau kuliah, bahkan yang kerja, menyiapkan segalanya, mulai dari membuat alat peraga, media, aktivitas, waktunya, tenaganya, dan lain-lain dengan sungguh-sungguh adik-adik dalam menyiapkannya. Agar adik-adik saat ibadah bisa menerima dengan sukacita dan mencintai Tuhan Yesus. Dalam menyiapkannya selama 1 minggu loh. Adik-adik, saat ini juga, walaupun yang melayani sedikit, tapi kita bergantian. Yang disiapkan juga 1 minggu loh adik-adik. Bahkan kakak-kakak layan yang bagian ngedit dan merekam video bisa-bisa tidak tidur semalaman loh, agar tampilan melalui online ini dapat menarik. Nah, itu tantangan kakak layan, agar kabar sukacita dari Tuhan Yesus bisa membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi adik-adik. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar cerita, dan saat ini pun Kak Ruth ingin berbagi video pada adik-adik tentang orang yang menjadi pelayan Tuhan Yesus. Berbagai godaan, cobaan dia hadapi. Sampai satu saat dia sampai terjatuh dan merasa lemah dan tidak kuat. Tapi dia kembali menjadi pelayan Tuhan.
karena kekuatan dari Tuhan. Dan dia pun bertobat. Saat itulah Tuhan Yesus menyambutnya dengan penuh sukacita, dengan kasih-Nya. Nah, adik-adik, silakan adik-adik mendengarkan, melihat video setelah ini.
Adik-adik, bagaimana setelah menonton video tadi? Sedih ya? Nah, adik-adik juga begitu. Walaupun tidak seperti Rasul Paulus atau kakak layan atau pendeta, tapi adik-adik bisa loh mengabarkan Injil, yaitu melalui perkataan dan perbuatan adik-adik, supaya menjadi teladan bagi saudara, teman, dan keluarga. Jadi, adik-adik harus bersikap sopan, sabar, berkata yang baik, tidak gampang marah, dan berbicara yang baik. Tidak kasar kalau ada teman atau saudara yang berbuat jahat. Kita pun harus berani mengingatkan mereka, karena itulah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan dulu ya. Terima kasih untuk Kak Ruth yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Selanjutnya kita mau menyanyi tentang respon Tuhan yang telah dibawakan oleh Kak Ruth. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan pujikan dari Hidup Ceria 202. Ayo Kak Jepon. Mari adik-adik kita masuk ke doa firman dan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan menjadi teladan bagi sekeliling kami. Tuhan Yesus, ajar kami selalu mengandalkan-Mu dimanapun kami berada, untuk selalu taat, setia, dan mengasihi-Mu. Kami pun bisa hormat dan patuh pada orang tua kami. Kerinduan kami pada kakak layan, guru-guru, dan teman-teman kami agar segera terobati. Beri mereka juga kebahagiaan, dan juga bagi tenaga medis, beri mereka kesehatan yang baik, dan Engkau jagai selalu mereka beserta keluarganya. Roh Kudus, tuntun kami agar berani mengingatkan teman, saudara, dan keluarga kami, agar mereka takut akan Engkau dan memahami arti keselamatan yang Engkau berikan. Dan kami pun bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus saat ini, yang bisa menghibur, menolong, berbagi, ramah, lemah lembut, dan bisa mendoakan terhadap siapapun juga. Dan situasi saat ini pun segera berlalu, sehingga kami bisa sekolah, ke gereja, dan bermain dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi diingat ya adik-adik, persembahannya sekarang kalian masukkan ke amplop, kemudian nanti ditulis namanya, persembahan PA. Nanti diberikan ke mama papa, terus mama papa akan bawa ke gereja. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kita sudah persiapkan. Ya, adik-adik sudah mempersiapkan uang persembahannya dan amplopnya. Kita akan pujikan Hidup Ceria 218. Hidup adanya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami, terima kasih ya Bapa. Kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan kami sebagai ucap syukur kami kepadamu. Kau berkati persembahan kami ini ya Bapa. Biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri limpah kita pada hari Minggu ini. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, kita akan memujikan Hidup Ceria 202, berkumandang suara dari seberang. Adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Semua berdiri ya. Sudah, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Kembalilah dalam kegiatan adik-adik sehari-hari dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kakak layan, adik-adik, papa, mama, dan semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini sampai akhir, Kak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada adik Yeyen yang sudah membacakan Mazmur, kepada Kak Ruth yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kepada Kak Jevon yang sudah mengiringi kami. Nah, kita mengucap syukur sekali karena hari ini ibadahnya sudah selesai, Kak. Jangan lupa Kak, Minggu depan masih ada ibadah lagi. Terus adik-adik harus ingat, sekarang tanggal 16, besok adalah hari kemerdekaan kita. Oleh sebab itu kakak berdua mengenakan pakaian seperti ini. Ini adalah pakaian nasional kita. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk minggu depan yang rindu untuk melayani Tuhan melalui pujian dan suara yang terbaik, boleh menghubungi kakak-kakak. Coba dilihat